Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Wahyuni dengan NIM 1707030779, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Saya akan mereview webinar dari BBRP 2 BKP. Yang pematerinya ada yang pertama Pak Bagus SB Utomo dan yang kedua Ibu Nur Hayati. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Bagus. Webinar dengan judul Anggur Laut atau Colerpa. Terutama kita harus mengetahui dulu klasifikasi rumput laut atau Colerpa tersebut. Colerpa memiliki tiga kelas. Yang pertama ada Rhodophyceae dengan 450 jenis. Dan yang kedua ada Poapiaceae dengan 150 jenis. Poapiaceae di sini juga disebut sebagai penghasil algina. Dan yang ketiga ada Chlorophyceae dengan 150 jenis. Selanjutnya ada identifikasi morfologis. Identifikasi morfologis di sini kita bisa lihat dari bentuk, warna, ukuran talus, tipe percabangan dan ciri-ciri khas yang terlihat. Selanjutnya ada analisis molekuler. Di sini bisa dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pertama dengan ekstraksi DNA, yang kedua dengan PCR, dan yang ketiga dengan elektroforesis. Yang keempat ada dengan sequencing. Selanjutnya rumput laut komersial. Yang pertama contohnya ada Cotonii. Cotonii ini ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hijau, bahkan ada yang berwarna coklat dan hijau pada tanaman yang sama. Selanjutnya ada Glacilaria. Glacilaria ini adalah sebagai penghasil agar-agar atau sumber agar-agar. Dan yang ketiga ada Sargassum. Sargassum ini sebenarnya banyak ditemukan tetapi belum banyak dibudidayakan. Tahapan identifikasi molekuler Colerpa yaitu dengan 5 tahapan. Yang pertama itu ada sample collection. Setelah kita memiliki koleksi sampel, maka sampel itu harus disimpan menggunakan silika gel. Dan yang kedua ada ekstraksi DNA dengan metode khusus. Dan yang ketiga ada analisis menggunakan PCR. Yang keempat yaitu gel elektroforesis. Yang kelima ada sequencing. Sequencing ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang akan dibandingkan dengan gambaran yang sudah pernah ada atau yang sudah dilakukan oleh peneliti atau penelitian lain. Selanjutnya Colerpa segar. Colerpa segar itu bisa digunakan sebagai lalapan, sebagai salad dan lain-lain. Tetapi yang perlu kita ketahui, Colerpa segar itu sangat mudah rusak. Dan kita harus mengetahui juga bagaimana cara mengatasi Colerpa agar tidak mudah rusak. Yang pertama itu harus dilakukan metode dehidrasi, mengeluarkan air yang optimal di dalam rumput laut tersebut, yaitu dengan cara direndam dengan air garam atau larutan garam. Yang kedua, mencari metode penyimpanan yang baik, yaitu disimpan pada suhu yang dingin, tetapi harus di-packing terlebih dahulu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ada rehidrasi, yaitu mengembalikan kandungan air ke dalam produk tersebut. Selanjutnya penanganan Colerpa. Colerpa segar dari habitat atau perairan yang berkarang akan dilakukan panen. Dan selanjutnya akan dilakukan juga pembersihan. Setelah dilakukan pembersihan, maka akan dilakukan pencucian. Dan setelah dilakukan semua proses itu, maka kita akan mendapat Colerpa yang segar atau Colerpa yang bersih. Lebih tepatnya Colerpa yang bersih. Selanjutnya akan dilakukan pengawetan Colerpa. Pengawetan Colerpa di sini harus menggunakan Colerpa yang sudah bersih tadi. Baru dilakukan metode dehidrasi dengan pemanasan dalam larutan garam. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan dalam air es. Dan dilakukan proses penirisan. Selanjutnya akan dilakukan proses pengemasan atau di-packing dengan baik dan benar. Selanjutnya penyimpanan pada suhu chilling. Dan selanjutnya juga harus uji rehidrasi sensorik. Rehidrasi sensorik yang dilakukan dengan 1 minggu sekali. Selanjutnya saya juga akan mereview dari Ibu Nur Hayati, yaitu diversifikasi produk olahan berbasis Colerpa.
Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu diversifikasi. Diversifikasi yaitu penganeka-ragaman suatu produk untuk memperoleh produk baru yang lebih ekonomis. Selanjutnya tujuan diversifikasi. Tujuan diversifikasi di sini yaitu meningkatkan masa simpan produk, memperluas pasar, mempermudah transportasi, dan selanjutnya meningkatkan gizi dan mutu, dan meningkatkan nilai jual. Potensi kolerpa. Kolerpa merupakan salah satu rumput laut hijau yang melimpah di perairan Indonesia. Bersifat dapat dikonsumsi, berbentuk unik, dan mengandung nutrisi. Selanjutnya kandungan kolerpa. Yang pertama ada kadar protein sekitar 17-27%, dan bisa disebut juga sebagai sumber protein. Kolerpa ini juga bisa disebut sebagai sumber mineral, dan kadar lemak cukup rendah, dan bisa digunakan juga untuk bagi yang mau diet gitu, karena kadar lemaknya sangat rendah. Selanjutnya meningkatkan daya ingat, banyak mengandung senyawa bioaktif. Kolerpa juga dapat digunakan sebagai produk dehydrated kolerpa, yaitu rumput laut yang kering yang sudah ditreatment dengan menggunakan garam jenuh. Selanjutnya juga ada produk dari riset BBRP 2BKP. Yang pertama ada saus kolerpa. Saus kolerpa di sini mengandung protein, asam lemak, dan mineral. Dan yang kedua ada mie kolerpa yang bebas gluten, indeks glikemik, dan juga rasa yang gurih. Yang ketiga ada permen kolerpa yang mengandung serat pangan. Sekian review dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.